Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Tanggal 12 Agustus nanti akan dilakukan sidang kabinet pertama kali di Ibu Kota Nusantara ataupun IKN. Sidang ini juga dihadiri oleh para menteri dan tentunya Bapak Presiden, salah satunya adalah Pak Prabowo. Ikut sidang kabinet tanggal 12 nggak Pak? Ikut dong. Masa nggak ikut? Selain adanya sidang kabinet, setelahnya tentu akan ada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 sebagai penanda dari pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Akses menuju ke IKN dan kesiapan Komplek Istana Presiden sendiri akan disampaikan oleh Pak Basuki. Istana Garuda itu ada kantor presiden di belakang yang Garuda, dan Istana Presiden itu namanya sekarang Istana Negara. Di Istana Garuda progresnya sudah 99%, sama dengan Istana Negara tadi. Sekarang dalam rangka kelengkapan pemasangan loose furniture yang sudah barangnya semua sudah ada di IKN. Embung sebagai estetika suatu kota, selesai 15 embung. Embung di sana selain untuk estetika kota, juga untuk konservasi air, dan sekarang dibangun sekitar 30 embung, tapi yang sudah selesai 100% ada 15, nanti akan diperbanyak lagi mudah-mudahan sampai dengan 60 embung. Itu bukan embung buatan tapi riparian. Jadi kita mengikuti kontur-kontur air, namanya riparian. Jadi bukan kita gali, kita bikin bendungan, enggak gitu, tapi mengikuti alur-alur sungai yang ada di situ. Sedangkan untuk kesiapan dari rumah-rumah tapak menteri di sini kita bisa lihat bahwasannya bangunan-bangunan yang ada sudah makin kelihatan penyelesaiannya. Akses-akses menuju ke IKN sendiri, tepatnya ke Komplek Istana Presiden, juga kita dapatkan sudah banyak yang diaspal dan makin rapi. Beberapa area sudah ada marka jalan, kemudian juga ada penerangan di kedua sisinya. Akses utama di Komplek Istana Presiden dan juga kawasan inti pusat pemerintahan adalah Jalan Sumbu Kebangsaan, baik di sisi barat dan di sisi timur. Rumah-rumah tapak menteri ini sebenarnya cukup besar dan berada berdekatan agar memudahkan para menteri untuk dapat berkoordinasi, berkunjung satu sama lain tanpa harus ke mana-mana. Kemudian kantor-kantor kementerian yang kita lihat di sini, terutama yang di Plaza Seremoni, juga sudah makin banyak yang selesai. Untuk akses tol menuju ke IKN sendiri yang sudah diuji coba oleh Bapak Presiden bersama para influencer minggu lalu adalah yang seksi tol 3B, kemudian 5A, dan Jembatan Pulau Balang. Jembatan Pulau Balang sendiri sekalian diresmikan oleh Bapak Presiden untuk dapat dipergunakan sebagai bagian akses menuju ke IKN dari arah Balikpapan. Tinggal menunggu seksi 3A yang masih dalam pengerjaan. Ini adalah para pekerja yang ada di Komplek Istana Presiden dan juga kawasan inti pusat pemerintahan. Di siang hari dan malam hari, kawasan inti pusat pemerintahan dengan plaza seremoninya sangat menawan dan siang hari sangat hijau. Di bagian belakang terdapat satu lingkaran, itu adalah gerbang selamat datang dari arah Jalan Sumbu Kebangsaan. Untuk akses ataupun mobilitas para pejabat pemerintah dan warga IKN juga disiapkan yang namanya kereta otonom, Autonomous Rail Transit ya, ataupun ART. Kereta ini didatangkan dari China dan tidak menggunakan rel. Namun sudah ada marka-marka khusus yang diikuti oleh kereta ini untuk lalu lalang di dalam kawasan inti pusat pemerintahan dan juga nantinya di IKN. Rangkaian kereta sudah sampai di IKN sendiri, kemudian nanti akan diuji coba dalam minggu depan sehingga dapat siap dan bisa dipakai pada saat nanti diadakannya sidang kabinet atau juga peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di IKN. Sisi kanan itu hanya model desain dari ART tersebut. Gedung-gedung kementerian yang ada di depan dari kantor presiden dan juga komplek Istana Presiden semakin hijau dan semakin siap. Ini adalah
video beberapa waktu yang lalu, ya harusnya sudah jauh lebih dari ini, di mana gedung-gedung kantor Kementerian Koordinator kita lihat itu sudah masuk tahap Akses ke ibu finishing. kota negara atau ibu kota Nusantara dapat diakses melalui 2 jalan dari Balikpapan, dari Airport Sepinggan. Ini semua melalui jalan tol Balikpapan Samarinda. Alternatif pertama melalui exit kilometer 11 dari jalan tol Balikpapan Samarinda, kemudian menuju Pulau Balang dan Simpang Riko, kemudian ke IKN 88 km. Alternatif kedua, exit kilometer 38, kemudian melalui Jalan Nasional Samboja dengan waktu tempuh sekitar 150 menit. Kalau jalan-jalan di KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan tadi, sebagian jalan sudah 100% di aspal, kemudian yaitu di Sumbu Barat, Sumbu Timur, itu sudah bisa dilalui sepanjang kira-kira 7 km. Kawasan inti pusat pemerintahan dengan komplek Istana Presiden sendiri di sini kalau kita lihat akses-akses jalan sesuai yang disampaikan oleh Pak Basuki tadi juga sudah banyak yang diaspal. Video yang di kiri ini masih dalam tahap pengerjaan minggu lalu, kemudian yang kita lihat belakangan itu sudah ada akses lingkar ke komplek Istana Presiden yang diaspal. Sedangkan area di Plaza Seremoni di sini, area viewing deck-nya benar-benar menawan, terutama pada saat sore dan pagi hari, di mana dapat nanti dipergunakan oleh para pejabat ataupun warga IKN yang mengunjungi IKN melihat suasana yang ada. Proses pembangunan IKN sendiri tepatnya untuk kawasan inti pusat pemerintahan dimulai pada tahun 2022 yang sebelumnya sempat disayembarakan desain-desainnya dengan satu pemenang, ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan dilakukan siang malam agar pada tahun 2024 ini, terutama pada tanggal 17 Agustus nanti, dapat dipergunakan untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, menandai pemindahan ibu kota ke Nusantara, ibu kota Nusantara ataupun IKN, dan juga dimulainya aktivitas pemerintahan di ibu kota Nusantara ini. Kemudian Jakarta itu akan menjadi daerah khusus Jakarta dengan wewenangnya sendiri, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting dilakukan di IKN ini adalah penyelesaian dari komplek Istana Presiden, kemudian kawasan inti pusat pemerintahan, lalu ada bandara, ya, bandara VVIP yang tadi kita lihat masih dalam tahap penyelesaian. Kalau misalnya bandara VVIP ini belum selesai pada 17 Agustus nanti, yang kurang lebih 12 hari dari sekarang, maka akan menggunakan bandara Sepinggan, ya, Bandara Sultan Haji Muhammad Sepinggan yang ada di Balikpapan sebagai sarana akses dari udara bagi para pejabat negara dan juga para tamu negara. Kemudian yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan komplek Istana Presiden di bagian kiri, ini adalah video pengaspalan jalan lingkar dari komplek Istana Presiden sendiri. Harusnya nanti setelah selesai maka akan mirip dengan desain yang ada di sisi kanan. Nah, ini realnya. Kemudian kita melihat untuk kantor presiden sendiri sudah selesai pemasangan bilah-bilahnya dan sudah membentuk selubung Garuda yang di dalamnya adalah ruang kerja presiden. Kemudian di bagian depan itu adalah istana negara yang nanti dipergunakan untuk menerima tamu-tamu negara dan juga untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pertemuan terkait kenegaraan. Di bagian depannya lagi itu adalah lapangan upacara yang sudah dipersiapkan untuk penyambutan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah Memorial Park yang ada di Plaza Bukit Bendera dengan 2 sayap Garuda. Kemudian ada patung Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta. Ini melambangkan dari mengingatkan kita kepada jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Republik Indonesia.
Memorial Park sendiri berada setelah Plaza Seremoni yang tersambung juga dengan Komplek Istana Presiden di bagian barat laut. Plaza Seremoni kalau kita perhatikan di sini sudah benar-benar siap secara akses, kemudian juga beberapa bagian jalan, feeder jalan yang ada di sekitar Plaza Seremoni, gedung galeri, kemudian lagi ada penyelesaian dari kaca-kaca gedung-gedung kementerian koordinator baik di sisi kanan dan kiri atau di kedua sisi di depan Plaza Seremoni atau di arah tenggara Komplek Istana Presiden. Ini adalah pemandangan dari Komplek Istana Presiden ke arah gedung-gedung kementerian koordinator. Kemudahan akses, kemudian gedung yang berada berdekatan dengan Komplek Istana Presiden tentu memudahkan koordinasi komunikasi Presiden dengan para pembantunya yaitu menteri-menteri. Ini adalah pemandangan di malam hari di Plaza Bukit Bendera di Memorial Park ya. Di sini juga ada beranda Nusantara yang di bagian bawahnya terdapat ruangan yang sangat besar dan bisa dipakai untuk berbagai hal. Plaza Bendera ada memiliki satu tiang bendera yang paling tinggi ya yang ada di sini dan lurus dengan kepala burung Garuda yang ada di Komplek Istana Presiden. Kemudian juga lurus ke arah titik 0. Ini adalah desainnya, yang tadi adalah realitas ya. Secara keseluruhan, kawasan inti pusat pemerintahan punya dua sumbu jalan, sumbu kebangsaan dan juga sumbu Tripraja. Untuk sumbu kebangsaan itu juga terbagi dua, ada yang sisi barat dengan panjang 3 km, kemudian sisi timur itu 2,96 yang tadi hampir 3 km. Nah, ini menghubungkan Komplek Istana Presiden ke arah kantor kementerian sampai juga nanti ke arah tempat peribadatan. Kemudian sumbu Tripraja itu menghubungkan Komplek Istana Presiden ya sebagai lembaga eksekutif dengan MPR DPR sebagai lembaga legislatif dan juga MA sebagai lembaga yudikatif. Akses tol yang sudah selesai yaitu seksi 3B dan 5A serta jembatan Pulau Balang. Walaupun belum keduanya, namun satu jalurnya sudah dapat dipergunakan. Diharapkan tol seksi 3A dapat juga selesai satu jalurnya sampai ke arah Karangjuang, sehingga akses menuju ke tol IKN ini dapat nanti dipergunakan oleh masyarakat, para pejabat pemerintah, para tamu negara yang turun di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan menuju ke IKN. Akses yang ada sekarang itu adalah akses menuju ke arah Samarinda menggunakan tol Balsam, kemudian keluar di sekitar Samboja dan menuju ke arah Sepaku serta ke arah IKN sendiri, atau menyeberang dengan feri dari Pelabuhan Balikpapan ke arah Penajam, nanti akan menyusuri jalan nasional dan sampailah di IKN. Dengan tersambungnya tol seksi 5B setelah jembatan Bentang Pendek nantinya ya di arah IKN, kemudian seksi 6A 6B, maka semua tol dapat selesai dan dapat mempercepat akses masyarakat, para pejabat pemerintah, para tamu negara menuju ke ibu kota Nusantara. Ini adalah pemandangan ataupun aerial view ya pada saat pertengahan lah ya, masa-masa pembangunan IKN di sekitar awal tahun ini. Tampak gedung-gedung kementerian masih dalam tahap pengerjaan yang baru selesai beberapa lantai dan beberapa gedung itu juga sudah selesai ke atas. Embung-embung di sini masih berupa air ya, belum dirapikan. Namun secara fungsi embung ini akan menjadi area konservasi air untuk menampung air juga sebagai sumber
air dari ibu kota Nusantara, termasuk yang sumber air minum yang ada di Sepaku. Yang bagian gedung bulat ya seperti telur yang ada di bawah ini adalah galeri. Nantinya akan diisi dengan apa kita belum mengetahuinya. Kemudian dari gedung galeri ini ada akses jembatan ya yang zigzag, itu viewing deck ke arah embung ataupun area konservasi air yang ada di Plaza Seremoni. Kemudian jalan Sumbu Kebangsaan sendiri ini belum di aspal ya, masih berupa tanah. Ini beberapa waktu yang lalu dan sekarang sudah jauh lebih rapi. Bukit-bukit memang ada yang terbelah ya, kemudian dindingnya dibuat landai dan ditutupi dengan geotekstil, karpet-karpet yang dipergunakan untuk penahan tanah agar tidak longsor dan menjadi lebih kuat. Kompleks Istana Presiden ya di awal tahun lalu kurang lebih seperti ini dengan bagian-bagian utama kantor Presiden yang belum ada penutup ataupun selubung dari bilah Garuda pada waktu itu. Kemudian di bagian arah ke bawah ke arah tenggara itu adalah Istana Negara yang juga belum selesai bagian atasnya dan pengerjaan bagian dalamnya. Turun dari Istana Negara itu ada anak tangga ke arah bawah lapangan. Itu adalah lapangan upacara yang sudah dipasang tiang bendera. Kemudian sudah ada tenda ya saat ini dan juga panggung. Tenda akan dipergunakan untuk para tamu negara dan juga undangan yang akan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Panggung akan dipergunakan oleh Bapak Presiden untuk memimpin ya, upacara peringatan Hari Ulang Tahun tersebut. Jalan ini saat ini sudah rapi, kemudian ke arah belakang itu sudah mulai ada pembangunan dari fasilitas-fasilitas dan gedung-gedung pendukung lainnya yang ada di kompleks Istana Presiden dan kawasan inti pusat pemerintahan. Tidak hanya gedung-gedung kementerian, ini di bagian bawah adalah penyelesaian pada waktu itu Kementerian Koordinator Polhukam dan ke arah tenggara sana di bagian kiri gedung ini adalah gedung Kementerian Koordinator Ekonomi. Nah, gedung-gedung lainnya yang dibangun di sini adalah gedung BI, ya, kemudian ada Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, serta ada fasilitas-fasilitas pendukung, fasilitas kesehatan, rumah sakit yang kita lihat sudah beberapa rumah sakit dibuat di sekitar sini dan juga mulai adanya sekolah-sekolah serta bank. Model dari gedung-gedung yang ada di kompleks Istana Presiden dan juga kawasan inti pusat pemerintahan di sini memang dirancang tidak kotak-kotak tetapi lebih berlekuk-lekuk. Kemudian di gedung tersebut juga disiapkan yang namanya Sky Garden ataupun taman udara, taman-taman langit ya, taman udara seperti itu, yaitu tanaman-tanaman yang ditanam di lantai-lantai di setiap gedung sehingga mendukung konsep utama dari KIPP sendiri ataupun IKN adalah Smart Forest City, yaitu penghijauan. Para pekerja yang ada di IKN ini kurang lebih 40% adalah pekerja-pekerja lokal yang berkontribusi dalam pembangunan ibu kota negara yang baru. Material-material itu sebagian ada yang dari Kalimantan, kemudian sebagian lagi memang didatangkan dari luar Kalimantan untuk kualitas-kualitas material yang diperlukan sebagai standar pembangunan sebuah ibu kota negara Nusantara. Desain dari kompleks Istana Presiden dan juga ada burung Garudanya ataupun Istana Garuda itu memang dibuat khusus oleh Pak Nyoman Nuarta ya, dan merupakan desain asli dari bangsa Indonesia, tidak meniru dari mana-mana atau juga dibuat oleh bangsa lain ya, seperti pada zaman VOC Belanda yang mereka membuat istana yang ada di sekitar Monas. Untuk kawasan inti pusat pemerintahan yang ada di sini, ini adalah bekas dari hutan industri. Area ini ditumbuhi oleh tanaman-tanaman pohon
eukaliptus yang dipergunakan untuk bahan dasar pembuatan kertas atau juga mungkin minyak kayu putih. Ya. Nah, pohon-pohon tersebutlah yang ditebang. Memang pohon-pohon ini ditebang secara berkala untuk diambil hasilnya. Namun kali ini ditebang untuk menjadi area kawasan inti pusat pemerintahan. Sebenarnya IKN sendiri bukan hanya KIPP ini, namun akan luas dari ini dibandingkan area yang sekarang ya. Nah, area KIPP itu hanya sebagian dari kawasan inti pusat pemerintahan. Di sana di sisi sudut kiri atas itu adalah rumah-rumah dari kementerian ya, ataupun rumah tapak. Sedangkan para ASN itu memiliki rumah hunian vertikal ataupun berupa semacam apartemen. Rumah hunian menteri dengan kantor-kantor kementerian tentunya tidak jauh di KIPP ini. Hal ini memudahkan mereka ya, para menteri, untuk mobilitas menuju ke Komplek Istana Presiden apabila ada pertemuan-pertemuan negara atau ke kantornya masing-masing yang ada di Plaza Seremoni dan juga area lainnya, area sekitarnya. Di sisi kanan ke arah tenggara dari Kompleks Istana Presiden di sana, ini adalah gedung Kementerian Koordinator Polhukam yang di atas. Kemudian yang di depan kita ini adalah PMK. Yang belum kelihatan di sini itu adalah Sumbu Tripraja ya. Yang ini adalah sumbu kebangsaan untuk pemerintahan. Kemudian Sumbu Tripraja tadi untuk gedung ataupun bangunan-bangunan dari badan legislatif yang ada di sisi kanan nantinya, ke arah kanan ataupun ke arah timur dari Kompleks Istana Presiden, yaitu gedung MPR, DPR. Kemudian ke sisi kirinya itu adalah gedung legislatif ataupun MA. Di bagian bawah ini terdapat embung dan viewing deck, kemudian ada sedikit berjenjang ya. Di sana itu adalah teater mini yang dapat dipergunakan nanti oleh masyarakat ataupun para pejabat di sini untuk berkumpul. Nah, ada lengkung di bagian kanan di jalan feeder di sana, itu akan tersambung dengan jalan Sumbu Kebangsaan. Lengkung tersebut adalah gerbang selamat datang. Pepohonan yang ada di sini di Plaza Seremoni itu kalau kita lihat saat ini benar-benar sudah banyak dan sudah hijau. Mungkin sebentar lagi akan mirip dengan desain yang ada. Dengan berjalannya pemerintahan yang ada di Kompleks Istana Presiden, dimulainya sidang kabinet, kemudian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, mulai penempatan ASN ya, pemindahan para ASN ke sini dengan berbagai insentif, bekerjanya para menteri yang ada ya, kemudian dihuninya rumah-rumah tapak, maka daerah ataupun kawasan inti pusat pemerintahan ini mulai berfungsi sebagaimana mestinya, mulai beroperasi, dan ke depan Pak Prabowo juga akan melanjutkan dan mulai bekerja di kawasan inti pusat pemerintahan ini sampai ke nanti tahun 2045 ya, dilanjutkan terus menuju Indonesia Emas. Fasilitas-fasilitas pendukung ya, air minum, akses jalan, listrik, internet dan lainnya juga sudah siap di KN untuk mempermudah kerja dari para pejabat pemerintah, kemudian Pak Presiden dan juga jajarannya agar semuanya lancar. Kita doakan para pekerja yang ada di IKN ya, diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan keselamatan dalam bekerja sehingga dapat merampungkan keseluruhan dari tahap 1 kawasan inti pusat pemerintahan selesai dengan baik, kemudian nanti dilanjutkan ke tahap 2
Dan tahap-tahap berikutnya menuju Indonesia yang lebih baik, memiliki ibu kota yang baru, yang mungkin kalau kita lihat ini adalah ibu kota yang paling indah di kawasan, kalau kita perhatikan yang kita ketahui baru Asia Tenggara. Namun untuk kawasan lainnya mungkin juga akan menjadi yang terbaik. Selebihnya tentu yang kita harapkan adalah mengangkat perekonomian Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.